أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita buka para hadirin sekalian kegiatan pada malam hari ini dengan kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kegiatan kita pada malam hari ini adalah kita kembali berjihad untuk memampukan belajar kembali, mengevaluasi kembali, mengintrospeksi kembali sejauh mana bacaan Quran kita melalui kajian tahsin yang insya Allah dilaksanakan di Masjid Asifah secara online 1 bulan sekali. Izin menyampaikan pula bahwa para jamaah sekalian yang masih bertugas di FK ya, khususnya yang di Ekman ya, bahwa kajian tahsin pun dilaksanakan secara offline, tatap muka langsung itu setiap hari Rabu. Jadi kepada jamaah sekalian yang memiliki kesempatan tidak hanya ikut kajian online saja, dimohon juga untuk bisa mengembangkan, mengevaluasi lebih jauh lagi, silakan untuk hadir di Masjid Asifah setiap hari Rabu, sholat zuhur berjamaah, dan dilanjutkan kajian tahsin Quran bersama Ustadz Ahmad Komarudin yang saat ini pun bersama kita. Jadi nanti langsung bisa talaki langsung dan langsung dievaluasi. Karena sayang itu golden moment, saya aja kangen sebetulnya Ustadz pengen ke Masjid Asifah, udah lama nggak ketemu, udah lama nggak dikoreksi sama Ustadz. Lama. Masya Allah. Baik, untuk ayat Qurannya nanti langsung saja oleh Ustadz kita sambil watona. Jadi setelah nanti disampaikan paparan ilmunya oleh Ustadz, mari kita sama-sama untuk memanfaatkan malam yang baik ini. Kita mulai kembali kajian tahsin. Jangan malu, jangan ragu. Silakan untuk bertalaki. Bagi yang akan bertalaki seperti biasa saya sampaikan, silakan untuk boleh raise hand-nya, boleh menuliskan di kolom chat-nya. Nanti insya Allah akan saya berikan giliran sesuai dengan urutan yang masuk insya Allah. Kalau misalnya saya salah mengurutkan, silakan dikoreksi, nggak apa-apa. Baik, langsung saja kita buka kegiatan pada malam membaca basmalah bersama-sama. Oh, tadi udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya pada guru kita, Bapak Ustadz Ahmad Komarudin Al-Hafidz, waktu dan medianya kami persilahkan. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Kak Ari atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini menjadi wasilah diturunkannya keberkahan oleh Allah dari berkahnya Al-Quran. Kita berkumpul bermuajahah dalam rangka membaca Al-Quran, maka tidaklah sesuatu itu yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dikaji Al-Quran, melainkan semua akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya, usianya, kesempatannya, apapun itu, maka itulah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman di Quran surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Allah yang menyatakan bahwa Quran ini adalah penuh dengan keberkahan, dan kita berharap berkah itu sampai kepada kita insya Allah. Bapak Ibu jemaah yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah senang sekali bisa silaturahim kembali. Hari ini kita akan melanjutkan tahsinul Quran. Sekarang kita akan coba membaca di surat Al-Mudaththir, ya, surat ke-74 di halaman 575. Mengapa pilihan sekarang di surat Al-Mudaththir? Satu, ayatnya cukup pendek. Yang kedua, melatih konsentrasi pada bacaan pendek. Nah, karena sejauh ini masih ada yang kurang konsentrasi, bacaan pendek yang kadang kepanjangan bacanya. Harusnya pendek malah dipanjangkan begitu. Maka di surat Al-Mudaththir ini sangat tepat untuk melatih bacaan-bacaan pendek. Yang kedua adalah kita melatih huruf tebal, khususnya pada huruf ro. Ya, huruf ro ini sering dikoreksi antara tebal dan tipis. Kadang pas tipis malah tebal, pas tebal malah dibaca tipis. Begitu. Nah, di surat Al-Mudaththir ini sangat cocok untuk kita melatih setiap hukum pada huruf ro.
baik yang dibaca tebal ataupun yang dibaca tipis. Kemudian yang berikutnya kita melatih bacaan-bacaan yang mesti ditahan, ya seperti gunnah, idgham bi gunnah, ikhfa dan lain-lain. Itu di surat Al-Muddatsir insyaallah. Nah, saya izin membagikan layar Kang Adri. Oke, jelas gambarnya ya? Mantap Ustaz, bagus sekali jelas. Jelas, Pak Baik, Ustaz. Alhamdulillah. alhamdulillah. Teknisnya nanti saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa ayat. Kemudian selebihnya silakan Bapak Ibu jamaah untuk melanjutkan atau mengulang terlebih dahulu. Kemudian nanti melanjutkan satu surat. Jadi masing-masing peserta tidak akan mendapat bacaan yang sama, ya, tapi dia akan melanjutkan. Misalkan saya 1 sampai 4, ya, kemudian nanti mengulang dulu jemaah pertama 1 sampai 4, jemaah kedua menyambung ayat 5 sampai 8 dan seterusnya sampai satu surat. Kalau sudah beres satu surat, kita kembali lagi ke atas. Begitu ya. Jadi ini untuk melatih kelancaran bacaan pendek dan beberapa hukum yang tadi sudah disampaikan. Silakan disimak, kemudian diikuti bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. Saya izin bacakan satu surat, nanti selebihnya saya akan persilakan kepada jamaah untuk membaca dengan bergiliran per ayatnya ya, supaya dicontohkan secara keseluruhan. Berikutnya di ayat 18. Innahu fakkar wa qaddar فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب
الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Baik, mungkin saya cukupkan sampai ayat 31 ya. Selebihnya silakan saya persilakan kepada jemaah bagi yang mau membacakan di surat Al-Muddatsir. Kita kembali ke ayat pertama. Silakan Kang Ardi, barangkali ada yang sudah siap mau membacakan. Ya, Pak Nah, Ustaz. tadinya mau saya dulu nih, Ibu. Siap sholat Ibu Yunarti dulu, mangga Ibu silakan Bu. Mengerti. Kita perwarna ya. Ya, Berarti satu warna ayat 1 sampai ayat 7. oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir Muddas. Nah, dalnya ditekan, Bu. Muddatsir. Ya ayyuhal mudatsir kum 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 fa'anzir Oke, diulang. Qum fa'anzir. kum 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 fa'anzir wa rabbika Nah, ini kalau ada warna faqabir. hijau, itu Ya. menunjukkan hukum ikhfa. Maka mesti ditahan ya, Bu. Berarti Fa'anzir. oh kum fa'anzir wa Terus kan? rabbika fakabir Oke, coba dilihat harokatnya. wa rabbaka fakabir Ya, fokus terus kan? wasabah wasabab Coba lihat wasa harokatnya, lihat dulu. wasa wa was bisa wa Wasiyah. oh wasiyabaka wasiyabaka fatohir Nah, sambungkan. Ini bacanya pendek. Wasiyabaka fatahhir. wasiyabaka fatohir wa waru 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 Boleh diejah dulu. wardu Boleh diejah dulu, dilihat dulu wardu hurufnya supaya terlihat dengan jelas. waruja waruja fahjur Oke, waruja ditekan rohnya. Warujzafah. waruja fahjur Roknya war ditekan. War. warjuh warjuja fahjur. Oke, coba sambil dilihat hurufnya, lihat juga tanda bacanya. war Waruj waruja warujza. oh iya. waruja fahjur Ya, terus. walatan wala tamnuna Nung. tas Oke, jadi wala sebelum dibaca, tam dilihat dulu ya. ya Sebelum dibaca, dilihat wala hurufnya, ya Ustaz lihat harokatnya. wala Kalau sudah tam yakin, baru bacakan. Coba. wala tamnuna tastak 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 Oke, sir
Lepas namnungnya Ibu. Wala tastakir tamnu tastakbir. wala tamnuna tastakbir Nung tak Bu, bukan nungna. wala tamnuna Taksir tastakir Bu. Oke, coba dilihat Bu. Dilihat ya. ya Nah, wala setelah tamnung itu langsung ta. Tamnun tas. Tamnun tas. takir oh wala tamnuna tastakir Bukan tamnuna Ibu. Bukan tamnuna. Tamnun. wala tamnu tastakir Taksir. wala tamnu tastakir Taksir. Oke, gak apa-apa Ibu. Teruskan dulu Bu, teruskan. wali rabbika fatohir Wali oh robbika. iya wali rabbika wali rabbika fasbir Oke, cukup Bu ini arti. Alhamdulillah. Nanti dilancarkan lagi ya. Jadi rumusnya Bapak Ibu yang diberikan Allah, sebelum dibaca, dilihat dulu satu-satu hurufnya, tanda panjangnya, sehingga mengurangi latah dalam baca Quran. Kadang suka ada yang misalkan tadi kumfa sampai diulang-ulang. Nah, ini berarti kurang pede, ya, kurang yakin. Coba diam dulu ya Pak sejenak, Ustaz. dilihat dulu, baru bacakan. Setelah yakin, baru baca. Ya, itu akan mengurangi latah begitu. Karena suka ada yang latah di awal-awal itu suka diulang-ulang. Begitu Bu Yuniarti ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih Ya, Pak Ustaz. lancar lagi. Insya Allah. Ya, Barakallahu Pak Ustaz. fiik. Jazakallahu khair, Pak Ustaz. Assalamualaikum Wajazakallahu warahmatullahi fiik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Teh Adri. Silakan apakah jamaah ada yang akan mencoba? Ini sistemnya Ustaz melanjutkan ya ayatnya Ustaz ya. Betul, sistemnya Jadi melanjutkan. baik kepada jamaah sekalian yang mungkin tadi belum bergabung atau baru bergabung. Jadi strateginya pada malam hari ini kita akan membaca beberapa halaman dari surat Al-Mudatsir. Sistemnya nanti talakinya tidak sama seperti biasanya. Jadi melanjutkan dari yang sebelumnya misalkan sampai ayat 7 tadi seperti Ibu Yuniarti, kita mulai dari ayat 8 bagi yang berikutnya. Betul. Nah, perwarna ya kalau di layar ini mengikuti perwarnanya. Sekarang Silakan warna Ibu Dokter Nanpa Mufti, mangga langsung Ibu. ayat 8 sampai 12 sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter sehat Bu. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ya, silakan Ustadz Ibu sehat. lanjutkan. Insyaallah sehat. Lanjutkan ayat 8 ya Bu sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza nukira fin naqur. Nah, ini roknya tebal atau tipis kira-kira Bu? Bu Dokter. Tipis ya Ustadz ya. Nah, ini memang sering mengecoh ya ro kasroh di sini. Jadi kalau menemukan ada ro kasroh berada di Ya. akhir ayat, berada di akhir ayat, berarti ro-nya bakal mati. Nah, kalau Ya. ro mati, kaidahnya adalah melihat huruf sebelumnya. Nah, huruf sebelumnya ada sukun, ada doma. Berarti Doma. kira-kira kalau Besar, sebelumnya doma tipis atau tebal? tebal. Betul. Jadi walaupun di sininya kasroh, ketika diberhentikan, maka roknya jadi tebal. Finnakur. Begitu. Saya ulang ya Ustadz. Boleh, silakan Bu Dokter. Wa idza nukira fin naqur. Nah, roknya dapat, cuma kunya kurang panjang, Ibu. Kurang panjang. Nakur. Nah, ini hukumnya jadi mad arid li sukun ya, panjang 2 sampai 6 Oh iya ya. Wa idza nukira fin naqur. Oke, bagus. Teruskan. Wa zalika yauma idzi yaumun asir. Nah, asir sekarang. Ini tipis tebal.
Tipis. Oke, alasan tipisnya karena apa, Bu? Sebelumnya sinnya kasroh. Oke, nah kalau untuk kalimat asirun, yang dilihat adalah bukan kasrohnya, Bu. Ya, Oh, ainnya. yang dilihat adalah huruf ya-nya. Ya mati. Oh, oh jadi Tuh, jadi panjang. setiap ada ya mati, ketemu ro, apapun bentuk ro-nya, maka ya di situ menjadi sebab ro bakal dibaca tipis. Ya. Begitu Oh, ya. tipis. Jadi Iya, tipis. iya. Bukan karena kasorohnya, tapi Kas. betul-betul karena ada ya mati. Ya, ya. Seperti misalkan khoir. Khoir. Nah kan itu ada kho, fathah. Ada ya mati. Kemudian setelahnya ada ro. Nah ro-nya dibaca tipis bukan sebelumnya fathah. Ya, tapi karena sebelumnya ada ya mati. Jadi Ya, dalam kitab mati. betul dalam kitab Jazari, kitab tajwid, kaidah Ya. ro tipis ini salah satunya adalah sebelumnya ada ya mati ketemu ro yang diwakafkan atau yang dimatikan. Maka jadi asir begitu. Asyir. Siap diulangi Bu dari fadzalika. Ya. Fadzalika yauma izi yaumun asir. Bagus, teruskan. Alal kafirina ghairu yasir. Bagus Bu, Masya Allah. Cuman ya-nya jangan kepanjangan ya, coba. Oh iya, iya. Ghairu yasir begitu. Iya, ya Ustadz. Iya, iya. Boleh diulang? Alal ka alal alal kafirina ghairu yasir. Teruskan. Zarni wa man khalaqat. Eh, Kho-nya dibaca iya, iya. pendek. Kholaqo. Zarni wa tuwahida. Boleh diulang Bu Dokter? Suaranya sempat terputus tadi. Iya, Ustaz. Zar Zarni wa man khalaqatu wahida. Bagus. Satu lagi. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Bu Dokter. Sudah cukup baik. Barakallah, Ustaz. Mudah-mudahan bisa istiqomah yang sudah bagusnya insya Allah. Amin, amin. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya wajah zakillah khair Bu Dokter. Berikutnya. Berikutnya, Saya, Pak. Devi, silakan. Alhamdulillah, silakan Prof. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Prof gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah, baik, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang melanjutkan ya Bu. Ayat 13 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Ulangi, tu-nya dibaca panjang atau pendek? Wa mahattu lahu tamhida. Oke, betul. Ini Prof tadi kepanjangan tu-nya ya. Terus haknya Ya. besarkan. Wamah gitu. Wa mahattu lahu tamhida. Oke, nah sekarang fokus dengan tu-nya dibaca pendek. Terus ini dal ketemu ta, ini hukumnya adalah idgham mutajanisain. Idgham meleburkan, mutajanisain itu huruf yang sejenis. Jadi dal dengan ta ini hurufnya keluarnya tempatnya sama, ya, di ujung lidah. Ya. Yang mana ketika bertemu, maka hurufnya langsung ke ta, Bu. Dalnya tidak usah dibaca. Wa mahat langsung ke ta. Wa mahattu lahu tamhida. Ulangi. Ya. Wa mahattu lahu tamhida. Oke, tepat berikutnya. Summa yatma'u an azida. Oke, coba dilihat dulu Kal hurufnya. Koknya di situ huruf apa, Bu? summa
Nah, ini kol-kolah ya. Maka dipantulkan Ya. yalto. Terus azid di sini tidak dibaca azida karena tidak ada alif. Jadi langsung mantul azid gitu. Oh iya. Iya. Summa yatma'u an azid. Oke, sekarang di ayat ma'unya Kalla dibaca pendek ya, Prof ya. Summa yatma'u an yatma'u ma'an gitu. Summa yatma'u an azid. Oke, jelaskan. Kalla innahu kana li ayatina anida. Baik, di kalanya boleh berhenti dulu. Di situ ada waqaf ya. Kalla begitu. Coba ulangi. Kalla innahu kana li ayatina anida. Bagus. Saurhiquhu sa'uda. Baik, sebentar Prof. Kira-kira roknya di situ tipis atau tebal? Saurhiquhu sa'uda. Nah, itu Tebal. tipis atau tebal Karena ada domah. betul. Nah, coba tadi suara yang dihasilkan masih kurang tebal, Prof. Tahan. Saurhiquhu. Saurhiquhu sa'uda. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Prof. Bacaannya sudah sangat baik. Ya, Sadaqallahul tinggal azim. belajarnya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kepada jemaah yang dimuliakan Allah, jadi untuk rok tebal dan rok tipis ketika dhammah, ini hati-hati ya. Kalau huruf roknya sebelumnya dhammah, ketika ditarik maka itu jadi tipis, saur. Ini maka sangat mempengaruhi. Upayakan ketika sebelumnya dhammah ketemu roknya tetap di posisi dhammah, saur. Saur. Ya, tidak saur karena itu bakal jadi tipis. Betul ya. Jadi tetap di dhammah. Saurhiquhu sa'uda. Begitu. Alhamdulillah, berikutnya silakan. Baik pada para jamaah sekalian, kami silakan yang akan bertalaki pada malam hari ini. Mohon izin sebelumnya Ustaz, juga pada para jamaah sekalian, kebetulan saya baru mendengar informasi bahwa kebetulan salah seorang tetangga saya saat ini ada yang berpulang. Jadi mohon izin, mungkin Ustadz boleh untuk memimpin kajian ini tanpa saya barangkali Ustadz ya. Jadi insya Allah saya akan live dulu. Nanti kalau ada kesempatan saya akan mencoba untuk kembali. Bukan salah tetangga saya, orang tuanya ada yang meninggal. Jadi izin saya live dulu. Sila pada para jemaah sekalian agar bertalaki pada malam hari ini bersama Ustadz Ahmad. Semoga malam ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Mohon izin saya live Ustadz ya. Hatur nuhun pisan Ustadz. Tapi mohon dipimpin doa untuk kita semua Ustadz dan juga doa untuk saudara-saudara kita di Palestina Ustadz. Siap. Ustadz. Baik, mohon izin hapunten kepada semuanya. Saya live sebentar ya. Live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ada lagi yang mau coba? Nah, kalau belum ada, saya sambil jelaskan sedikit tentang tajwid di surat Al-Muddathir ini. Jadi, Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, berkaitan dengan bacaan Al-Quran, banyak yang hari ini itu meremehkan dari belajar membaca Al-Quran. Seakan-akan belajar Quran ini tidak wajib. Sehingga banyak yang mengabaikannya. Tidak peduli, tidak merasa bersalah ketika tidak belajar Al-Quran. Maka ini perlu diluruskan bahwa belajar Al-Quran itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Sebagaimana wajibnya sholat. Bagaimana bisa dikatakan seorang muslim kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran? Ya, bagaimana dikatakan seorang muslim sedangkan dia tidak bisa membaca Al-Quran yang menjadi landasan dasar syariat umat Islam ini? Ya, oleh karena itu kewajiban kita adalah belajarnya. Bagaimana kalau sudah belajar belum bisa? Maka kalau belajar tetapi belum bisa, tidak berdosa. Ya,
kita tidak dapat dosa ketika kita membaca walaupun belum benar, asal ada upaya. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan ada orang yang membaca Quran, wa yatata'ta, kemudian dia terbata-bata, belum benar, ya masih mengeja, masih belajar pelan-pelan. Namun apa kata Nabi, wa huwa alaihi syak, dan dia kepada Quran itu bersusah payah, berupaya, tidak berdiam diri, ya, tidak berleha-leha, tidak bersantai-santai. Dia meluangkan waktunya, dia mengeluarkan biayanya, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk belajar Al-Quran. Maka kata Nabi, falahu ajron, baginya mendapat 2 kali lipat pahalanya. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, inilah semangat dari Nabi supaya kita belajar membaca Al-Quran. Nah, lalu ada yang bertanya, dari mana saya mulai belajar? Nah, kalau belum bisa sama sekali, maka pelajaran pertama dari mulai makharijul huruf, mengenal tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, juga sambil mengenal bentuk-bentuk huruf hijaiyah. Yang kedua, dari sifat-sifat huruf. Ya, karena setiap huruf itu memiliki karakter. Sama halnya seperti huruf-huruf dalam bahasa Latin, ya. Ada huruf F, ada huruf P, ya, itu beda pengucapannya antara F dengan huruf P begitu, ya. Ada huruf mim, ya, ada huruf dan lain sebagainya. Ini pun harus kita pahami dengan baik. Lalu bagaimana kalau kita sengaja nggak belajar, meninggalkan Al-Quran, maka berdosa. Ya, bagaimana bisa dia tidak belajar membaca Quran, kemudian dia sholat, di dalamnya ada baca Quran, ya. Kemudian dia berdoa, doa-doa itu sebagian besarnya juga ada doa di dalam Al-Quran, ya. Maka ini kewajiban kita, hadirin, supaya lebih semangat lagi membaca dan mempelajari bacaan Al-Quran. Kemudian pertanyaan berikutnya, eh, kepada siapa saya harus belajar? Ya, dari mana saya mulai harus belajar? Yang paling ideal belajar itu langsung berhadapan dengan guru. Ini paling ideal. Dan inilah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara turun temurun. Ketika Rasul pertama kali dapat wahyu itu langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Ya, bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW itu kalau di bulan Ramadan sangat intens, sangat aktif sekali untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Baik, hadirin, ada yang sudah bergabung untuk membacakan surat ayat berikutnya di surat Al-Mudaththir. Ibu Nida Suraya. Assalamualaikum, Bu. Suaranya belum keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah membuka ayatnya, Bu, surat Al-Mudaththir. Iya, Baik, sekarang ayat 18 bacakan sampai 24 ya, Bu ya. 18 baik, sampai 24. baik. Saya mulai Ustaz. Silahkan, Ibu. Sebentar ininya mati. Baik, tidak apa-apa ya. Halaman surat ke-74. Halaman 575 tadi itu ya. Sekarang 576. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Oke, diulang. Bas kaifa tidak miring suaranya ke kaifa, tapi kaifa. Kaifa. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nadhar. Roknya sedikit tebalkan lagi, Bu. Ya. Summa nadhur. Thumma nadhar. Thumma abasa wa basar.
ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Oke, coba diulang sekali lagi yang faqala, Bu. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Oke, baik cukup. Alhamdulillah. Bacanya sudah cukup baik. Namun untuk catatannya adalah hati-hati pada bacaan pendek tidak terlalu lambat mengayunnya ya, Bu. Contoh seperti tadi, sihru yu'tharu. Nah, itu ada isba' namanya. Semacam ayunan yang seakan-akan hurufnya itu jadi panjang gitu. Nah, ini harus hati-hati. Kalau ada bacaan pendek, dia langsung nempel satu ketukan. Illa sihru yu'tharu. Yu'tharu begitu. Ya, sama juga di ayat sebelumnya di ayat 18 wa qaddaru faqutila kaifa qaddaru. Intinya pada bacaan-bacaan pendek hati-hati tadi jangan ada isbah atau semacam ayunan yang terdengar bunyi mengayun begitu. Itu saja, yang lain sudah sangat baik. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Berikutnya Bu Anglita Yanti Setiasti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Dipanggilnya wabarakatuh. Ibu Anglita atau Ibu Apu Yanti? Ibu Anglita, Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah, semoga Bapak sehat juga. Alhamdulillah, insya Allah. Ibu sekarang baca dari ayat 25 sampai 30. Ya, 25. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In haza illa qaulul bashar. Baik, boleh diulang Bu, hanya kepanjangan. Cukup diayun saja. In hadza illa qaulul In haza illa qaulul bashar. Nah, sudah bagus. Sekarang tinggal di koknya. Coba. Di koknya tebalkan. Mohon izin Bu Anglita, suaranya ke mute. Oh ya, sudah Pak. Ya, sudah Bu. Ya. Mas koknya ya qaulul begitu. Qaulul bashar. Ya, betul. Terus roknya tebalkan. Jangan lupa basyar, karena sebelumnya ada fathah, roknya dimatikan. Jadi basyaru. Bashar. Ya, boleh diulangi. In haza illa qaulul bashar. Nah, roknya sudah dapat. Coba koknya Bu, fokus koknya. Illa qaulu. Illa qaulul bashar. Oke, tepat sekali Bu, teruskan. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tazar. Oke, la-nya 2 harokat. La tubqi wa la. Coba. La tubqi wa la taqar. Tazar. Oke, Punten, Pak. hati-hati. Di tadarnya ya, itu ujung lidahnya mohon izin Bu, agak seakan digigit ya, ujungnya tadza. Tazar. Wala tadzaur. Wala Tazar. tadzaur. Terus soroknya tebalkan. Ulangi. La tubqi wa la tazar. Bagus, Masya Allah. Sudah, Pak? Teruskan. Oh, sampai 30 Bu. Sampai 30. Enggak. 25 sampai 30. Lawahatul lil bashar. Nah, wawunya ada tasdid Bu di situ. Tekan ya. Lawahatul. Lawahatul lil bashar. Bagus. Tinggal lamnya tidak terlalu lama. Lawahatul lil. Hatul lil. Lawahatul
lawahatul lil bashar. Bagus. Teruskan. 'Alaiha tis'ata asyar. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Alhamdulillah. Anglita, sudah sangat Atur baik. nuhun Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu Barakallah. tinggal melatih di bacaan dua harokatnya tadi masih sedikit kepanjangan ya, seperti inha tadi haknya kepanjangan, terus di la tubqi wala itu pun masih kepanjangan, tinggal di ayun sedikit, insya Allah sudah lebih baik bacaannya, dan barusan sudah dikoreksi dan bisa alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya kalau ketemu bacaan dua harokat sudah lebih baik lagi insya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Atur Baik, nuhun Pak baik Ustadz. sami-sami Bu Anglita. Berikutnya ada lagi yang mau coba? Nah, ini cukup panjang, satu ayat di ayat 31 surat Al-Mudaththir. Baik, nah sambil menunggu nanti kalau ada yang sudah siap bergabung kita berikan kesempatan kembali. Nah, Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, satu hal yang harus kita ketahui. Mungkin kalau kita hari ini beramal, ya, sholat bakal terhenti sampai kita meninggal. Sedekah bakal terhenti secara personal ya, terhenti sampai kita meninggal dunia. Ya, kemudian bahkan sampai hari kiamat itu terhenti. Tapi ada satu amalan yang kalau terjadi hari kiamat, kita meninggal, itu bakal terus bisa kita lakukan. Amalan apa kira-kira? Amalan membaca Al-Quran. Kok bisa Ustaz? Nah, Rasulullah SAW yang memberikan kabar gembira itu kepada kita. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahib Al-Quran, para sahabat Al-Quran. Apa yang dikatakan kepada mereka? Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Nah, pertanyaannya, apa yang disuruh dibaca oleh Nabi itu? Ya, dan kenapa disuruh naik? Ketika itu para ulama menyebutkan yang disuruh membaca adalah membaca ayat Quran. Di mana membacanya ketika itu? Setelah terjadi hari kiamat. Ya, ketika hamba-hamba Allah selesai dihisab, ada orang yang sudah siap masuk surga, siap dimasukkan ke dalam neraka, maka kepada para ahli Al-Quran dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka masuk surga, Allah katakan kepada mereka, Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, ayat terakhir yang kau baca itu menunjukkan kedudukan terakhirmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, di saat itu sudah tidak berlaku lagi sholat, tidak berlaku lagi saum, tidak berlaku lagi sedekah. Namun Al-Quran masih berlaku untuk dibacakan. Maka beruntunglah kita hari ini sebagai umat Rasulullah SAW. Umat yang oleh Allah diberikan keistimewaan Al-Quran. Mukjizat yang terjaga sampai hari kiamat. Mukjizat yang akan terus kita baca sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan membacakan ayat demi ayat. Tentunya ayat yang ketika itu dibaca adalah ayat yang ada di dalam hati orang-orang beriman. Artinya selama dia di dunia, dia menghafalkannya, dia mengamalkannya, dia mendakwahkannya, maka insya Allah orang-orang inilah yang akan diberi kesempatan untuk membaca ayat itu sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di kalimat akhir Nabi mengatakan fa inna manzilaka, sesungguhnya kedudukanmu inda akhiri ayatin taqruha, di sisi Allah itu ternyata sebagaimana ayat terakhir yang kau baca. Maka bayangkan Bapak Ibu, ketika hari ini kita membaca dari Al-Fatihah sampai Anas, apalagi ada di antara kita yang sampai mampu menghafalkannya, begitu ayat terakhir minal jinnati wan nas, ternyata itu sudah berada di surga paling tinggi. Dalam hadis riwayat Aisyah, bahwasanya beliau menyatakan jumlah tingkatan di dalam surga sebanyak jumlah ayat di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Bisa kita bayangkan betapa tingginya tingkatan derajat orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, ini kesempatan dari Allah. Tidak setiap orang dihidupkan sampai hari ini mau belajar Quran. Karena masih ada sebagian itu yang malas, tidak semangat, gengsi, ya, dan berbagai macam alasan lainnya. Namun alhamdulillah Bapak Ibu lah yang dipilih oleh Allah malam hari ini hadir belajar Al-Quran. Nah, kalau sudah diberi kesempatan seperti ini, kita mau seperti apa? Mau disia-siakan begitu saja?
atau ini menjadi langkah awal untuk kita ke depan lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Maka dalam 24 jam sehari, sepekan, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam 1 bulan, paling tidak sempatkanlah waktu sepekan sekali belajar Quran. Kalau belum mampu juga sebulan sekali. Kalau belum mampu juga setahun sekali. Ya, paling tidak di kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita ini, kita sempatkan untuk belajar Al-Quran. Bagaimana kita bisa menjawab di hadapan Allah ketika Allah panjangkan usia kita, melapangkan harta kita, menyehatkan badan kita, memberikan kelapangan kepada kita, tapi tak ada satupun waktu untuk belajar dan baca Quran. Rugi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada umat-umat terdahulu yang oleh Allah dimuliakan, namun kemuliaannya tidak semulia umat Nabi hari ini yang diberikan Allah Al-Quran kepada umatnya, kepada nabinya, dan kepada kita semua. Maka hadirin yang semoga dimuliakan Allah, pandang Al-Quran ini dengan iman. Pandang kesempatan waktu bersama Al-Quran dengan iman. Karena kalau tanpa iman, kita memandang bacaan Al-Quran, kita memandang waktu yang kita habiskan dengan Quran itu seakan-akan sia-sia belaka, seakan-akan tidak berharga di hadapan Allah. Ini pandangan yang rugi, pandangan yang tidak memiliki ilmu di dalamnya. Orang yang beriman ketika memandang waktunya diisi dengan Al-Quran, inilah waktu spesial dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah maqalah, sebuah ungkapan para ulama, kalau kita ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara langsung dengan Allah, maka kita bisa bicara di dunia lewat apa? Lewat sholat. Nah, jadi ketika kita sholat, itu seakan-akan kita sedang curhat kepada Allah, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dialognya adalah kita meminta kepada Allah diberikan petunjuk, diberikan rahmat, ya diampuni oleh Allah, dimudahkan segala urusan. Itu coba kalau baca dari doa sholat, dari mulai takbir ihram sampai salam, itu semua persoalan hidup kita minta kepada Allah supaya diberikan solusinya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin merasakan Allah berbicara dengan kita. Nah, kalau tadi sholat, kita yang berbicara dengan Allah. Nah, kalau kita ingin Allah merasakan berbicara dengan kita, kata para ulama, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Rasakan Al-Quran ini seakan-akan Allah itu sedang berbicara denganmu. Allah ini sedang mengajak engkau untuk berdiskusi. Apa yang ingin engkau tanyakan kepada Allah, maka bacalah Al-Quran, di sana terdapat jawabannya. Hadirin semoga dimuliakan Allah. Maka dari itu Al-Quran semua sisinya dimuliakan oleh Allah. Baik dari sisi bacaannya, hafalannya, tadaburnya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya, sampai memegangnya. Ya, hanya sekedar memegang saja. Masya Allah, ketika dia memegang Al-Quran dengan penuh rasa cinta, penuh rasa kerasa cintanya kepada Al-Quran, maka Allah memberikannya pahala walau sekedar memegangnya. Inilah Al-Quran. Ya, sekarang kalau misalkan ada satu kertas, lantas di kertas itu tidak ada tulisan apa-apa, kita buang ke tempat sampah, boleh? Boleh. Karena memang hanya sekedar kertas. Tapi bagaimana kalau di atas kertas itu ada tulisan ayat-ayat Quran? Apakah boleh kita buang ke tempat sampah? Tidak boleh. Bahkan tidak boleh kita simpan di bawah. Tidak boleh kita injak. Walau itu hanya sekedar kertas, tapi karena di dalamnya ada satu ayat Al-Quran, maka kertas itu menjadi mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, inilah Al-Quran. Sekarang bagaimana kalau Al-Quran itu ada di dalam hati kita? Ada beberapa ayat yang ada di sini. Ya, setiap saat kita mata kita membacanya, telinga kita mendengarkannya, lisan kita basah membacanya, maka jangan ragu Allah bakal memuliakan kita dunia dan akhirat. Nah, hadirin yang semoga dimuliakan Allah, mari saya mengajak kembali kepada jamaah semuanya untuk semangat kembali di dalam membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita sebagai orang tua punya kewajiban mengajarkan kepada anak. Kalau kita sebagai anak punya kewajiban sebagai bakti kepada orang tua untuk belajar Al-Quran agar pahala itu ngalir kepada orang tua kita. Maka embanlah amanah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, kita dituntut untuk beribadah kepada Allah yang salah satunya adalah dengan membaca
Al-Quran. Ya. Nah, hadirin semoga dimuliakan Allah. Itu barangkali motivasi ya untuk malam hari ini supaya kita lebih semangat di dalam membaca Al-Quran. Silakan barangkali ada lagi yang mau mencoba. Kalau belum ada, saya buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau tanyakan, boleh. Silakan. Ada dari jemaah? Saya boleh Assalamualaikum tanya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Bu siapa nih? Bu Yuniarti. Bu Betty. Oh, Bu Betty dulu. Silakan, Prof. Ya, mau tanya, Pak. Kalau kita terakhir ya, membaca ayat terakhir kan harusnya agak dipanjangkan. Kapan kita tidak usah memanjangkan? Mungkin tadi ya yang innahu fakaro wa qadar gitu ya. Qadar itu. Itu pendek kan ya Pak terakhirnya. Betul. Nah, tapi kalau saya dengar kadang-kadang kalau di akhir harus agak dipanjangkan. Itu bagaimana Pak? Baik. Nah, ada pemahaman di masyarakat bahwa setiap akhir ayat itu mesti panjang. Nah, ini pemahaman yang perlu diluruskan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena tidak setiap ayat yang berada di akhir itu mesti dipanjangkan. Dipanjangkan itu ada syaratnya kalau ada tanda panjang. Ya. Nah, tanda panjang itu ada 3. Yang pertama, kalau ada fathah, ya baris atas, ketemu alif. Ya. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Baru itu dibaca panjang. Seperti contoh misalkan, sebentar saya kasih contoh begini. Yang ayat 39. Ayat 39 bisa dilihat ya. Nah, ini illa ashabal yamin. Nah, jadi syarat dibaca panjang itu kalau ada tanda panjang. Yang pertama ada alif, yang kedua ada ya mati, yang ketiga ada waw mati. Nah, ini dibaca panjang karena ada ya mati. Betul, ada ya mati. Ketemu huruf hidup yang dimatikan atau bahasanya yang diwakafkan. Maka secara kaidah ini namanya mad arid disukun. Ya, mad itu bacaan panjang, arid disukun karena ada ya mati sebagai tanda panjang, ketemu huruf hidup. Huruf hidupnya apa nih? Huruf nun berharokat kasroh yang diwakafkan. Oke, karena ada tanda panjang ketemu huruf hidup yang diwakafkan, maka disebutlah mad arid lisukun. Bacaan panjangnya menjadi 2, 4 sampai 6. Nah, 2 sampai 6 ini pilihan. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 atau boleh ini kenapa tidak dibaca natu. Nah, ini tamarbutoh ya. Kalau tamarbutoh bentuknya seperti ini, ketika diberhentikan atau diwakafkan, maka bunyinya ke huruf H. Jadi rohina. Ya. Tidak jadi rohina. Nah, Karena tidak ada alasan di situ harus dipanjangkan. Karena tadi alasan panjang itu karena ada tanda panjangnya. Alif, ya, dan huruf waw. Tapi juga tidak mesti di akhir ayat ya Bu. Ya tidak mesti di akhir ayat. Kalau misalkan kita berhenti di ayat 31. Ya, kita simak ayat 31. Ini kan panjang-panjang nih. Nah, ya. pada baris kedua di ayat 31. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab. Nah, ketika kita berhenti pada kalimat utul kitab, maka ini pun jadi mad arid lisukun walaupun bukan di akhir ayat.
Kok bisa Ustadz? Karena tadi kaidah mad arid disukun itu apabila ada tanda panjang ketemu huruf hidup yang dimatikan atau huruf hidup yang diwakofkan. Nah, ini kan tadinya hidup kita, ba. Tapi karena kita habis napas, mau berhenti, otomatis ba-nya jadi sukun, jadi mati. Maka ketika ba itu dimatikan, menjadi mad arid disukun. Panjangnya tadi pilihannya 3, antara 2 sampai 6 harokat. Jadi gimana? Liyastayqinal ladzina utul kitab. Begitu. Nah, kalau misalkan disambungkan, maka kembali jadi 2 harokat. Alladzina utul kitaba wa yaz. Nah, jadi hukumnya beda lagi, bukan mad ada disukun kalau pas disambungkan, tetapi jadi mad tabi'i. Begitu, Ibu ya. Bisa dipahami, Prof? Ya, Bisa ya? terima kasih Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi sekali Nuhun. lagi ya sama-sama, Prof. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekali lagi disampaikan kepada jemaah, ketika kita membaca di setiap akhir ayat, perhatikan ada tanda panjangnya atau tidak. Kalau tidak, maka dibaca pendek. Nah, umumnya di surat Al-Mudaththir ini dari ayat pertama sampai dengan ayat berapa ini, sampai ayat 38, di ujung ayatnya itu semua dibaca pendek. Dari ayat pertama sampai ayat 38, setiap akhir ayatnya atau ujung ayatnya itu dibaca pendek. Maka hati-hati jangan dipanjangkan. Misalkan tadi innahu fakkara wa qaddar. Nah, di situ tidak ada tanda panjang. Tidak ada alasan untuk huruf itu dibaca panjang. Maka langsung pendek. Wa qaddar. Kemudian di ayat setelahnya ayat 18, nah ini kalimatnya bacaan pendek semua. Tidak ada yang dipanjangkan. Maka jadi faqutila kaifa qaddar. Nah, ini kalau kurang hati-hati, banyak yang malah jadi panjang di lam. Faqutila kaifa qaddar. Ini tetap dibaca dengan bacaan yang kurang tepat. Yang tepat dibacanya pendek. Faqutila kaifa qaddar. Ayat setelahnya pun sama. Tsumma qutila kaifa qaddar. Nah, sebagaimana tadi di awal sudah saya sampaikan, surat Al-Mudaththir ini sangat cocok melatih kelancaran kita dalam membaca Quran, khususnya pada bacaan-bacaan pendek. Bacaan pendek itu berarti bacaan yang tidak ada tanda panjang. Begitu ya. Jadi di sini dominannya banyak yang dibaca pendek begitu. Kemudian juga bagus untuk melancarkan ketelitian kita dalam membaca Al-Quran. Kadang kita suka ketukar fa jadi wa jadi fa. Ya, tak jadi ya jadi tak. Nah, untuk melatih kelancarannya itu baca pada ayat-ayat pendek, baru ketahuan sejauh mana kelancaran kita di dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Ustadz, saya boleh tanya Ustadz? Boleh, silakan. Ustadz, kalau misalnya kita ngaji nggak di awal ayat gitu, kita udah mulai di tengah-tengah itu bagaimana Ustadz nentukan pakai bismillah atau tidak? Baik. Kalau dalam madhab Syafi'i, ya, dalam madhab Syafi'i, kalau awal ayat itu berbicara tentang keesaan Allah, keagungan Allah, ya, tentang penciptaan Allah, dianjurkan membaca basmalah. Ya, dianjurkan membaca basmalah walaupun itu di tengah kalimat. Tengah. Di dalam mazhab Oh, Syafi'i. Tapi kalau yang dibaca itu awalan ayatnya tentang azab, tentang orang munafik, tentang orang-orang yang berbuat dosa, maka cukup dengan ta'awudz saja tanpa membaca basmalah. ya, Begitu ya. ya Ustadz. Kalau di tengah ayat begitu. Di Tapi tengah. kalau di setiap awal ayat, maka sangat dianjurkan diawali membaca basmalah. Ya, atau lama Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, Bu? Iya, ya Ustadz. Jadi kita nggak kalau lihatnya pertamanya aja dulu Ustadz ya. Kita berarti harus tahu
artinya ya Ustadz ya. Betul, itu paling ideal ya, paling utama memang Iya, Ibu melihatnya itu ada artinya. Kalau ternyata misalkan ayat kursi Ibu. Nah, kalau Ibu iya, mau baca ayat kursi karena itu iya. berbicara tentang keagungan Allah, maka dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Walaupun di tengah. Iya, Walaupun di tengah. iya. Betul. Oh iya Ustadz. Ya. Tapi ada Terima kasih Ustadz. juga Iya. pendapat yang lain bahwasanya membaca basmalah ini hanya di awal surat. Itu ada pendapat mayoritas begitu ya. Jadi kalau membaca di awal ayat itu dianjurkan membaca basmalah. Tapi kalau di tengah ada yang hanya mencukupkan membaca ta'awud. Artinya ini ada ragam pendapat, silahkan ambil mana yang memang lebih mudah untuk diamalkan. Kalau saya pribadi ketika melihat ayat itu tentang kekuasaan Allah memang dianjurkan membaca basmalah. Saat ini tidak berpengaruh ya apakah jadi halal atau haram, tidak. Ini bukan soal halal dan haram. Ini lebih kepada fadilah atau keutamaan saja. Mana yang lebih utama, baca atau tidak begitu. Ya, baik Ustadz. Terima Ya. kasih Ustadz. Sama-sama Ibu Barakallahu Fiik. Berikutnya ada lagi yang mau tanyakan? Bu Yuniarti, silakan Bu Ada Yuniarti. Pak, ya, ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yuni mau bertanya sama Pak Ustadz. Ini kalau misalkan nih ada kalimat di ayat apa sih? Ayat 20 nih. Summah itu ditekannya berapa harokat Pak Ustadz? Terus yang kutila itu bacaan ithar apa bacaan dengung Pak Ustadz? Baik. Yang summa, nah ini ditahannya 2 harokat. Kenapa? Karena ada tanda tasdid pada huruf mim. Ya, huruf mim yang bertasdid ada hukum namanya gunnah. Ya, gunnah itu apa Ustadz? Gunnah itu adalah huruf yang didengungkan ke hidung. Yang kalau dibaca, maka caranya itu ditahan dulu. Summa. Jadi tidak langsung summa, namun ditahan summa. Terus kutila, nah ini dibaca pendek. Ya, tidak dibaca idhar. Maksud idhar itu hukum nun mati dan tanwin ya Bu ya. Kalau ini tidak dibaca idhar juga, ini hanya dibaca pendek. Summa kutila kaifa qaddar. Nah, kalau misalkan dirasa kesulitan, boleh dieja satu-satu. Summa kutila kaifa qaddar. Nah, ketika disambung harus satu kalimat tanpa jeda. Summa kutila kaifa qaddar. Summa kutila kaifa qaddar. Begitu Bu Yuniarti. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan barangkali? Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Baik. Nah, sambil menunggu juga ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, mungkin ini sedikit sharing saja ya tentang kalimat sehari-hari yang sering kita ungkapkan. Kalau kita melihat nikmat yang ada pada orang lain, biasanya kita ucapin apa Bu? Pak? Biasanya Masya Allah gitu ya. Kita kagum. Ada yang rumahnya bagus, mobilnya bagus. Ternyata kalau di dalam Al-Quran, kalimat Masya Allah ini lebih tepat kepada sesuatu yang kita miliki. Ya, misalkan di surat Al-Kahfi ya ada kalimat Allah menyatakan begini, walaula idza khalta jannataka qulta ma Allahu la quwwata illa billah. Mengapa engkau ketika masuk ke dalam kebun, ya, mengapa engkau ketika masuk ke dalam kebunmu engkau tidak mengucapkan Masya Allah. Nah, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang masuk ke dalam kebunnya, kemudian dia tidak mengucapkan Masya Allah. Apa itu Masya Allah? Masya Allah ini sesungguhnya ini terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kebun ini bisa jadi miliknya, harta ini jadi miliknya, itu terwujud terjadi merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan Masya Allah ini ternyata harus lebih banyak kita ucapkan terhadap apa yang kita miliki. Kita punya suami yang baik, punya istri yang baik, kita punya keluarga, kita punya anak yang baik, anak yang cantik. Ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ditutup dengan la quwata illa billah. Kenapa pakai la quwata illa billah? Ya, karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semua dari Allah.
Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan fayambaghi liman dakhala bustanahu au darihi, maka hendaknya bagi setiap orang yang memiliki kebun, ya, beliau memiliki rumah, kemudian melihat keluarganya, melihat anaknya, melihat sesuatu yang dia miliki, kemudian takjub, dia merasa kagum dengan semua nikmat itu, maka katakan Masya Allah la quwata illa billah. Ayyubadiru ila hadhil kalimat, kata beliau. Ayyubadiru ila hadhil kalimat. Segera ucapkan kalimat ini supaya Allah menjaga nikmat itu. Dan dia tidak akan melihat sesuatu itu cacat yang ada pada miliknya kecuali kematian. Ya, artinya ketika kita melihat nikmat yang ada pada diri kita, ucapkan Masya Allah. Kalau yang ada pada orang lain, ya boleh kita mengucapkannya dengan Masya Allah, namun tutup dengan Barakallahu fik. Ucapkan Barakallah. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari hasad. Ya, hasad itu kan penyakit hati. Melihat kesenangan yang ada pada orang lain itu gak suka. Ya, kalau melihat orang susah itu kita senang. Ini hasad. Ya, atau juga supaya pandangan mata kita terhadap nikmat yang ada pada orang lain itu tidak berubah menjadi musibah baginya, karena dalam syariat Islam ada yang disebut dengan ain. Ya, apa itu ain? Ya, ain ini penyakit yang bisa disebabkan oleh pandangan mata manusia, baik karena takjub ataupun karena iri, begitu ya. Jadi ini ungkapan sehari-hari yang memang jarang kita amalkan. Kalau nikmat pada diri kita, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Lihat mobil, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Lihat anak yang cantik, yang ganteng, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ya, tapi kalau ada pada orang lain, ucapkan barakallahu fiik. Kemudian ucapan jazakallahu khair. Kalau kepada laki-laki, ya, pakai jazaka, bukan jazaki. Ya, kalau kepada laki-laki. Jadi ucapannya gimana Ustaz? Jazakallahu khair. Jazakallah. Nah, kalau saya kepada ibu, maka saya mengucapkan jazakillahu khair. Kalau kalimatnya kepada yang sepuh, yang lebih tua, dalam rangka menghormati, boleh pakai kalimat jazakumullahu khair. Ya, walaupun ditujukannya itu untuk banyak orang, namun dalam bahasa Arab kalimat kum ini dalam bentuk penghormatan. Misalkan kepada guru, kepada orang tua, maka mengucapinnya jazakumullahu khair sebagai bentuk penghormatan. Jadi jangan lagi salah mengucapkan antara jazakallah dengan jazakillah. Jadi ibu kalau ngucapin ke saya misalkan jazakallah, ya, karena kepada laki-laki. Kalau saya kepada jamaah perempuan, kepada akhwat, maka jazakillahu khair. Berikutnya, kalau ada yang nitip salam. Biasanya kalau ada yang nitip salam, misalkan saya ada yang nitip salam perempuan, Pak, ada salam tuh dari Ibu Anu, ucapinnya gimana? Halo, gimana ngucapinnya? Biasanya Waalaikumsalam juga. Nah, kalau misalkan ada yang nitip salamnya laki-laki, maka kita mengucapkannya wa alaihis salam. Wa Iya, alaihi. waalaikumsalam. Kalau perempuan, Kenapa? Kenapa jadi waalaikumsalam. Kenapa Ustaz jadi wa alaihi salam? Karena orangnya tidak ada. Tidak sedang bersama kita. Orangnya jauh, hanya menitip salam kepada teman misalkan. Tapi kalau orangnya ada di depan kita, ucapkan wa alaikumussalam atau wa alaikassalam boleh. Kayak gitu. Itu untuk laki-laki. Tapi kalau yang nitip salamnya perempuan, maka katakan wa alaihassalam, alaiha. Kalau tadi laki-laki wa alaihissalam, kalau perempuan wa alaihassalam. Ya, sekali lagi kenapa demikian? Karena orangnya tidak ada, yang artinya itu semoga kepadanya juga keselamatan. Jadi alaiha itu menunjukkan kepadanya. Kepadanya itu siapa? Kepada orang yang tidak hadir saat itu bersama kita. Jadi ungkapan sehari-hari yang mungkin kita baru mengetahuinya, atau selama ini oh ternyata begitu. Ada orang yang salam, ada titip salam dari si Anu misalkan, kita bilang waalaikumsalam, itu kurang tepat karena memang kalimat waalaikum itu kalau orangnya ada di depan kita, begitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Ini sedikit disampaikan ya supaya ungkapan sehari-hari yang biasa kita ucapkan Bisa, Pak benar-benar Ustadz, bisa dipahami. sesuai dengan makna yang sebenarnya, kurang lebih begitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, ya kita bakal tutup dengan
doa. Sebelum ditutup, ada lagi barangkali Ibu, Bapak? Baik, ya insya Allah mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya jamaah semua bisa aktif membaca Al-Quran. Jangan sungkan, jangan malu untuk kita belajar bersama-sama. Ya, kalau misalkan Ustadz saya merasa nggak pede kalau di depan banyak orang, boleh japri ke saya. Ya, boleh japri nanti ke Kang Ardi, misalkan boleh minta nomornya untuk belajar Al-Quran. Saya sangat senang sekali kalau misalkan Bapak Ibu bagi yang merasa kesulitan belajar, kemudian ingin belajar, silahkan komunikasi. Saya dengan sangat senang hati bisa mudah-mudahan bisa membantu untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'annya begitu ya. Baik Bapak Ibu, terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ini mohon di-share di grup ya. Di-share apanya ini Bu Nanta? Yang tadi Ustadz yang tentang itu apa? Tadi yang Ustadz terangkan terakhir, kalau bisa Pak Oh, Adi nanti di-share di grup karena kalau dengar gini aja kan nggak inget gitu oke. Ustadz. Insya Allah, Iya, insya Allah nanti saya coba kirimkan ke Kang Adri ya iya, iya, tentang hatur ungkapan nuhun sehari-hari Ustadz. yang tadi disampaikan ya Bu Iya, ya. iya Ustadz, hatur nuhun. Baik, sama-sama. Nah, baik Bapak Ibu jamaah, kita tundukkan hati kita fokuskan hati kita kepada Allah pada malam hari ini. Kita penuh dengan keyakinan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha menatap apa yang hari ini kita lakukan. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ampuni sekelam apapun kesalahan, dosa yang kami lakukan di masa lalu, ya Allah. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni dosa yang kami lakukan berulang-ulang sampai hari ini. Padahal kami tahu itu perbuatan dosa, ya Allah. Ya Allah, ampuni atas kelemahan iman kami, atas kelemahan iman kami. Ampuni Ampuni setiap kesalahan kami yang masih mengedepankan hawa nafsu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat berterima kasih atas nikmat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, curahkan kepada hati kami agar kami mampu menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Berikan kami kemampuan agar kami senantiasa basah menyebut namamu, ya Allah. Agar kami istiqomah di jalanmu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima kasih atas nikmat iman yang masih menghujam dalam hati kami. Istiqomahkan keimanan ini dalam hati kami sampai akhir hayat kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan setiap amal perbuatan kami lakukan semuanya karenamu, ya Allah. Ya Allah, ampuni kelemahan hati kami yang masih lalai dari mengingatmu, yang sering tidak ikhlas dalam beribadah. Ampuni hati ini yang masih keras hati kami, ya Allah. Ketika menyebut namamu, hati kami tidak bergeming. Ketika sholat, hati kami sering tidak khusyuk, ya Allah. Ketika tilawah, hati kami sering tidak merasakan kenikmatannya, ya Allah. Boleh jadi hati ini mengeras sebagai batu karena dosa-dosa kami. Kami memohon kepadamu, ya Allah, ya Tuhan. Kami lembutkan hati kami, ya Allah. Lembutkan hati kami karena Engkau yang maha melembutkan, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami. Ampuni dosa kepada pasangan kami. Ampuni dosa kami pada anak-anak kami. Ampuni dosa kami pada siapapun hamba-hambamu yang pernah kami gibahi, ya Allah. Yang pernah kami zolimi. Ampuni ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahi pertemuan ini. Jadikan siapapun yang hadir pada malam hari ini, Engkau panjangkan usianya dalam keberkahan. Engkau mudahkan segala urusannya, ya Allah. Engkau lapangkan rezekinya. Anugerahkan pula kepada kami istiqomah dalam ibadah, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, untuk guru-guru kami yang telah menjadi jalan ilmu bagi kami, balaslah kebaikan mereka,
balaslah jasa mereka dengan pahala terbaik darimu ya Rabbal Alamin. Untuk orang tua kami yang telah melahirkan kami, semoga setiap ketaatan kami, amal soleh kami, Engkau alirkan pahalanya kepada mereka ya Allah. Ya Allah, siapapun hamba-hambamu yang telah menjadi jalan kebaikan bagi kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu kebaikannya ya Allah, namun Engkau maha mencatat kebaikannya, Engkau maha melihat kebaikannya ya Allah. Ya Allah, balaslah dengan balasan terbaik darimu, balaslah mereka dengan surga yang Engkau janjikan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah. Jauhkan kami semua dari bala fitnah wal musibah. Berikan kepada kami istiqamah sampai husnul khotimah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Berikan kesabaran, berikan ketabahan, berikan kemampuan dalam melewati ujian sakitnya ya Rabb. Ya Allah, untuk hamba-hambamu yang hari ini sedang mencari rezeki yang halal, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan terbaik, mudahkan mencari pekerjaannya ya Allah. Berikan pekerjaan yang halal, berikan pekerjaan terbaik ya Rabbal Alamin. Siapapun yang sedang dililit hutang, lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Yang sedang menanti jodoh, berikan jodoh terbaik. Yang sedang menantikan keturunan, berikan keturunan terbaik ya Rabbal Alamin. Yang sedang berselisih, mohon damaikanlah ya Allah. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Palestina yang sedang terjajah, sedang mengalami perbuatan zalim dari orang-orang terlaknat, orang-orang Zionis Yahudi, orang-orang yang mendapatkan kemurkaan darimu ya Allah. Berikan pertolonganmu kepada mereka ya Allah. Berikan pertolonganmu kepada saudara-saudara kami. Angkat musibahnya ya Allah. Ringankan hisabnya ya Rabbal Alamin. Berikan mereka kemenangan ya Allah. Berikan mereka pertolongan terbaik darimu ya Rabbal Alamin. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin alladzina qatalu ikhwanal muslimina fi Filistin. Allahumma ahsihim adada wa qatulhum badada wa la tuqadir minhum ahada. Allahumma syaddid syamlahum wa farriq jamahum waj'alid dairata alaihim. Allahumma anzil alaihim wa ala man awanahum masakal ladzi la yuraddu anil qawmi dhalimin. Ya Allah, berilah hukuman terbaik, berilah hukuman yang paling berat untuk orang-orang Zionis Yahudi itu ya Allah. Ya Allah, hukumlah mereka dengan hukuman seberat-beratnya ya Allah. Hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tidak ada nama yang bisa kami sebut selain nama-Mu ya Allah. Tidak ada tempat kami bersandar dan berdoa selain hanya kepadamu ya Allah. Engkaulah zat yang maha kuasa, Engkaulah yang zat Engkaulah zat yang maha adil ya Rabbal Alamin. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami, berikan mereka kesabaran ya Allah. Berikan mereka kesabaran dalam setiap ujian musibah yang Kau timpakan kepada mereka ya Rabbal Alamin. Jadikan mereka penduduk surga ya Allah. Jadikan mereka sebagai syuhada ya Allah. Ya Allah, tempatkan mereka di surga terbaik darimu ya Rabbal Alamin. Surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Ya Allah, bariskan kami dengan barisan mereka ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam barisan para pejuang-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima amal-amal kami, terima doa-doa kami ya Rabbal Alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan pula kepada negeri ini pemimpin yang adil dan amanah. Jauhkan negeri ini dari para pemimpin yang berkhianat. Jauhkan negeri ini dari para pemimpin yang bukan ahlinya ya Allah. Ya Allah, lindungi negeri ini dari segala makarnya ya Rabbal Alamin. Lindungi negeri ini dari siapapun yang ingin mengacaukannya ya Allah, yang ingin menguasai dengan kekuasaan yang zalim ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahi negeri ini dengan pemimpin yang adil, berkahi negeri ini dengan rakyatnya yang saling menghargai satu sama lainnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengabulkan doa-doa kami. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan kembali kita bisa melanjutkan bahasan tahsin Al-Quran kita. Dan semoga ke depan bisa lebih banyak lagi yang aktif untuk bisa menyetorkan bacaannya insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Iya, kalau bukan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya.
kebaikan, kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kelalaian kekhilafan itu datang dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan dan kesalahan saya. Insyaallah takdir Allah kita bisa ketemu lagi. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.